Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Bitcoin yang tayang pada 1 Januari 2024. Dengan genre dokumentari kriminal, anyway, film ini berdasarkan kisah nyata ya. Memperlihatkan kehidupan yang terus mengikuti zaman, begitupun dengan teknologi yang terus berkembang. Sebenarnya dari sana banyak hal positif yang bisa didapat. Tapi ada aja manusia gila harta yang menggunakan teknologi sebagai sarana penipuan. Sebab kita tahu semua orang di dunia mau kaya. Apalagi dengan cara instan yang dijanjikan, hati nurani jelas tergiur cepat. Oke, gak usah lama-lama, mari kita gaskan. I always go back to this point of like, if I knew 100% that I was going to make $30 million doing something illegal. Seorang pria beranggapan, walaupun ia sudah melakukan kejahatan lama, tapi ia nggak ngerasa salah. Baginya kejahatan, penipuan, semua itu untuk meraup keuntungan. Apalagi di era modern yang lebih mudah. Bahkan kalau ada kesempatan, ia akan mengulangi hal yang sama. Selama untung, pria ini nggak peduli dengan resikonya. Itu Ray. Di tahun 2017, Nathiel kerja di The New York Times. Ia beranggapan mata uang kripto hal yang menarik dan selalu ditulisnya dalam surat kabar. Tapi, semua penulis di The New York Times nganggep kalau Nathiel ini gila. Cuma di luar sana banyak orang percaya sampai memuja Bitcoin di hidupnya. Hal itu jadi alasan Nathiel tertarik untuk menulis mata uang kripto. Bisa kaya dengan cepat hanya dengan taruh saham di sana? Di pertengahan tahun 2017 itu ada penawaran koin awal yang dikenal dengan ICO. Dari sana banyak proyek baru yang meningkat pesat. Sampai Nathiel sadar banyak penipuan. Karena setiap orang bisa bikin ICO dengan mudah. Menyebutkan Sentra sebagai contohnya. Ray, selaku co-founder Sentra bilang, dengan peraturan yang gak ketat, memanfaatkan pasar adalah tujuan utama. Ngaku kalau gak paham bisnis, tapi baginya semua itu mudah dengan modal omong kosong. Keahlian menipu jutaan dolar bisa didapat dengan cepat. Dan jadi seorang kriminal adalah cita-cita Ray sedari kecil. Berasal dari ibu tunggal 3 anak, Ray ngerasa ayahnya cukup bejat. Di mana Andrew sebagai teman masa kecil ngomong kalau Ray ini sudah bertingkah dari 2009. Ia jadi pecandu narkoba dari masa muda. Dan akhirnya mereka menjalankan bisnis narkoba dari buku resep seorang dokter yang dicuri Ray. Bisa menghasilkan uang dari pil sampai $5.000 per hari. Uang yang didapat dari penjualan itu dipakai Ray untuk beli banyak narkoba. Lalu ketahuan polisi, cuma Ray ini ngadu domba, dan Andrew harus bolak-balik ke pengadilan selama 2 tahun. Sedangkan Ray ini gak dapetin hukuman apa-apa. Menurutnya Ray seorang yang brengsek, pecandu, hobi main cewek, juga semua hal yang bisa melepaskan endorfinnya. It's always a cool feeling when you hit that first mark. And then Di tahun 2016, Ray ke Miami mau ketemu Bert. Nah, Bert ini teman kecil. Ia tahu Ray terobsesi dengan uang. Mulai dari sana, mereka kerjasama untuk bisnis mobil mewah. Mereka yang gak paham bisnis ini, akhirnya menggandeng Sam. Walaupun Sam teman SMA yang dibenci Ray, tapi semua berjalan lancar. Bermodalkan $500 juta, Ray mendapatkan uang itu dari keluarganya. Dan beranggapan kakeknya bukan orang jahat, melainkan bos mafia besar yang keren. Dari usaha mobil rental itu, setiap bulannya mereka bisa meraup untung sampai $60.000. Cuma gaya hidup yang serba mewah dan pengeluaran yang gak terkendali, surat pinjaman tiba. Akhirnya Ray pinjam uang lagi sebanyak $500.000. Namun jiwa muda yang masih belum bisa mengendalikan bikin mereka benar-benar bangkrut. Yang mana sisa uang $100.000 dibawa Ray ke kasino. Awalnya niat Ray untuk menggandakan uang, tapi malah habis total. Ray ngerasa gagal, ia sedikit gila dan mulai konsumsi obat-obatan kadar tinggi.
Jelasnya keluarga turut sedih. Rolls Royce, Lamborghinis, him also, so we brought in Sorby. Everybody's just good at the same shit. 3, 2, 1, I'm going off. That the spending was out of hand. Big vacation that he had in the Bahamas, and that's when I was like, Or me just gambling or whatever it may be. Sorby had no skin in the game as far as finances. oh. I mean, it's heartbreaking, you know, to see a kid like just basically said. Kemudian, Sam ajak kerjasama mata uang kripto tanpa ajak Bird. Mereka cuma perlu duduk di belakang komputer, dari sana nama Sentra muncul. Nathiel bersuara, dengan adanya Bitcoin, semua orang bisa kaya dengan menggandakan uangnya tanpa bisa membelanjakan uang kripto miliknya. Sampai kripto jadi terkenal karena Sam, dan gak mau stuck di mana seseorang menabung dari keuntungan saja, Sentra mengeluarkan kartu yang bisa dibelanjakan. Bagaikan proyek serius, Nathiel mulai mengamati anggota sampai ketua Sentra. Gelar tinggi di usia muda itu juga rental mobil bikin Nathiel makin curiga. Dan Ray ngaku kalau semua itu cuma butuh portofolio yang meyakinkan. Dengan menggunakan jasa orang, dari sana mereka bisa membuat web dengan mengcopy paste perusahaan Singapura. Lanjut kerjasama dengan 2 orang yang bantu mengembangkan Sentra, ada Martin dan juga Flip. Mereka bekerja di balik layar untuk mengontrol semua yang dilakukan oleh Sentra. Awal mulanya, investor menyetorkan uangnya demi menggandakan uang dengan mudah. Untuk mandiri secara finansial, investor cuma menyimpan uang tanpa membelanjakannya. Tapi, melihat hal itu, Sentra punya ide. Mereka bisa membelanjakan uang dengan kartu. Dari sana, investor tentara mulai cari informasi. Setelah mendapati info dengan baik, diketahui Mikhail jadi investor besar dan terpercaya di Sentra, alias pemilik dari Sentra ini. Beralasan pemilik sudah tua dan mau melatih yang muda, semua itu dipercaya banyak orang. Waktu ICO muncul, mereka menjanjikan siapa yang ikut di awal akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Semua keluarga Ray mendukungnya. Selain punya tim yang hebat, sebenarnya hasil awalnya itu bikin lemes, tapi terus meningkat. Berjalan cepat, Sentra semakin terlihat. Banyak orang membicarakan tentang Sentra. Dari sana mereka mulai mengakalinya lagi. Mencetak uang sebanyak mungkin. Johnny sebagai teman dekat Ray bilang kalau Ray pintar manipulasi dan ia sangat cinta dengan uang. Entah eksploitasi atau hal apapun itu, selama menguntungkan, Ray akan tetap melakukan. Lanjut, demi membuktikan ke dunia kalau mereka nyata, akhirnya mereka menyewa kantor dan karyawan. Terkenal dengan perusahaan berbasis teknologi, Sentra makin terkenal dengan kegiatan yang terus diunggah. Sampai akhirnya, mereka mengangkat Farkas, saudara dari pacarnya Sam. Dia yang gak tahu menau tentang teknologi itu terjun ke dunia yang begitu cepat. Sam bisa mengaturnya dengan kilat, dan buat semua orang di dunia melihatnya. Membuat program baru secara legal, semua bekerja di bidangnya masing-masing. Dan berdasarkan sudut pandang Farkas, Ray hanya menikmati hari dengan dirinya sendiri. Bisa meraup uang dengan mudah, $500.000 didapatkan dalam sekejap. Hal itu buat Ray melakukan segala hal, baik menyimpan, menggunakan, sampai menghamburkannya. Di mana ada investor yang menaruh uangnya sebesar $100.000, dan Ray paham cara merampok orang dengan tepat. Pemasaran Sentra jadi berkembang, menggait seorang petinju tentara. Si petinju ini gak tahu menau tentang Sentra. Tapi, ia mau menjalankan iklan sebab bayarannya lumayan. Menunjukkan cara menggunakan kartunya. Dari sana, nama Sentra semakin mengembang. Angka meningkat dan Nathiel masih mendalaminya. Terlihat gak masuk akal, seseorang yang bukan ahlinya menyarankan Sentra sebagai tempat investasi jutaan dolar. Nathiel ngerasa semua itu harus diselidiki dengan benar. Waktu buka website, lihat semua profil perusahaannya, Nathiel ngerasa semua tampak palsu.
Bahkan, link ini yang ditautkan gak bisa dilihat. Selain itu, semua yang kerja di sentra lulusan Harvard. Dan lagi, pemilik atau investor utama juga dituliskan bekerja di Wells Fargo, yang notabene gak ada hubungannya dengan kripto. Sampai ketemu Instagram yang ngungkap sentra itu palsu, di sana terlihat kalau dulunya rental mobil. Dari sana, Nathiel membulatkan tekad untuk mengecek lebih dalam. Lalu, Farkas mendapati panggilan dari Nathiel, bilang mau membahas kripto di kantornya. Panggilan itu dihubungkan ke Ray. Semua percakapan direkam. Ray bilang kalau sentra perusahaan industri keuangan masa depan. Dengan tabungan dan juga kartu, Ray menjelaskan investor bisa menimbun harta juga menggunakannya. Diketahui, The New York Times jadi media terkenal di sana, dan masuk dari bagian berita buat nama sentra makin tersorot. Lanjut bawa kameramen, kantor itu benar-benar terlihat nyata. Mengabadikan setiap momen, orang tua Ray juga bangga menyaksikannya. Sampai Nathiel telepon, ia mendengar mengenai kartu sentra yang gak ada pengajuan visanya. Ray cuma jawab kalau ia gak nyaman dengan pertanyaan itu. Kecurigaan makin terlihat jelas di mata Nathiel. Cari tahu bagaimana penipu juga pembohong mendapatkan uang dalam jumlah banyak. Akhirnya, seorang pembicara ternama menyatakan kekeliruannya atas sentra. Sempat panik, tapi dengan bualan yang ada, sentra masih bisa bertahan. Semua berjalan sempurna, surat teguran dari Bancroft diterima, dan mereka coba ambil pengacara ternama. Cuma, Nathiel yang masih curiga coba mau ngomong sama Michael selaku investor utama atau pemilik. Jelas berbagai alasan diucapkan Ray, pernyataan lain juga muncul. Dari sana, mereka memutuskan Michael meninggal dalam kecelakaan dan digantikan dengan investor baru yang merupakan kakek Ray sendiri. Dari berita yang ada, Michael asli akhirnya muncul. Ia sendiri bahkan gak tahu kalau ia jadi sebuah pemilik kripto terkenal. Aslinya profesi Michael ini seorang profesor di universitas. Dan Ray membenarkan kalau ia juga sebenarnya gak tahu siapa Michael. Mereka hanya mencari muka orang tua dan wajah Michael ini bisa dibilang terpercaya. Investor tentara juga masih mengamati lebih dalam siapa co-founder sentra yang baru. Paham kalau itu kakek Ray, ia coba berkoar semampunya. Lalu, semakin banyak yang berkoar tentang sentra penipu, perusahaan harus merogoh uang cukup besar untuk menghapus setiap berita yang menyebar. Investor tentara kesal, segala upayanya dibungkam. Ingat masa mudanya dulu, investor tentara ini cukup bejat. Sampai masa di mana pengalamannya di Afghanistan buat ia berubah total. Paham akan makna kehilangan, jiwa pasti terguncang. Mulai dari sana, investor tentara cuma mau menegakkan keadilan demi kesejahteraan. Baginya, itu lebih penting dari sekedar uang. Di masa kehancuran sentra, tiba-tiba ada investor Korea yang mau ajak kerjasama. Investasi awal sebesar $5 juta, pihak Korea minta sentra menunjukkan konsep barunya secara langsung. Akhirnya pun mereka buat iklan baru yang memperlihatkan kripto sentra bisa dipakai dalam keseharian. Para pengembang di balik layar inilah yang mulai bekerja ekstra. Karena mereka akan melakukan secara manual agar pembayaran berhasil. Yang mana, Sam pergi seorang diri ke Korea, mereka coba memperlihatkan kelebihan sentra. Berita juga tersebar di media lokal, dan waktu mau menggunakan, hal itu gagal. Sempat kehilangan kontak, pikiran negatif jelas melayang. Dan rupanya, meskipun gagal, mereka tetap mau kerjasama. Mengadakan pesta, semua video yang ditampilkan sudah diedit terlebih dulu. Mereka menikmati hari, dan Nathiel mengamati juga menulis berita. Berita menyebar, banyak orang minta pengecekan tentang latar belakang perusahaan. Mulai sedikit terguncang, Ray ngumpanin Farkas. Sampai akhirnya pihak SEC tertarik menganalisa sentra, berbagai surat teguran didapat.
pengacara sewaan Sentra jadi mulai pasang badan. Tapi sayangnya si pengacara ini ternyata juga penipu. Ia cuma mahasiswa, dan mereka ngerasa gila karena penipu handal ternyata ditipu. SEC jadi kerjasama dengan FBI. Singkatnya, mereka wajib membayar denda. Di mana dengan obat-obatan, Ray ngerasa tenang. Dan akhirnya, investor tentara sama Nathiel kerjasama. Penipuan besar yang gak terdeteksi itu buat pihak berwajib jadi malu. Perdebatan mulai muncul. Di masa itu kakek Ray meninggal. Ray makin gila, kakeknya yang meninggal itu buat dunianya makin hancur. Di waktu itu juga, kantor kedatangan FBI. Menangkap Sam, Ray yang teler di kediamannya juga ditangkap. Singkatnya, selama 4 tahun Ray direhabilitasi sebanyak 13 kali. Dan di tahun 2022, putusan dari 11 kejahatan Ray bisa pudar dan ia mendapati tahanan jalan. Dengan gelang kakinya, Ray bisa menikah dan punya anak. Entah faktor uang atau apa, tapi yang jelas Ray jauh lebih beruntung. Ia bisa mengumpankan Sam yang akhirnya dipenjara selama 8 tahun. Dan Farkas juga ada tambahan penjara selama 1 tahun. Kemampuan manipulasi Ray sungguh hebat dan buat dirinya masih bisa bersatu dengan masyarakat. Sedangkan lainnya dibuat mendekam. Padahal sepertinya masih banyak kripto yang dipegangnya. Intinya, Ray bisa bebas dengan segala kekayaan dan juga kebersamaan. Kehidupan memang gak adil karena gak ada keadilan di dunia. Semua orang kesal. Dari pernyataan dan kenyataan, Ray bisa membeli rumah baru setelah putusannya. Dan semua keluarga nggak menjelaskan gimana cara Ray mendapati rumah. Yang jelas, mereka sekeluarga adalah penjahat handal yang menggunakan uang sebagai perlindungan. Dan diketahui, banyak uang investor yang lenyap begitu aja tanpa pengembalian. Farkas paham semua uang itu masih disimpan Ray di suatu tempat. Karena di dunia ini gak ada yang bisa dipercaya apalagi dari seorang yang punya akal busuk. Film ini menyiratkan kejahatan berawal dari kebiasaan yang dilakukan. Habit yang dibangun itu perlu disaring agar manusia jadi sehat. Sebab merugikan banyak orang sama halnya menjatuhkan harga diri. Kebahagiaan di dunia gak akan sampai di akhirat kalau caranya salah. Nah, jadi gitu ceritanya. Dan begitulah cerita film Bitcoin. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye, salam sepanggal kata kita.